Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI melakukan rapat kerja nasional di Jakarta yang dibuka langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atau Menko PMK sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto. PPI memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pemberdayaan para pensiunan yang berasal dari berbagai bidang ASN dan menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi para pensiunan agar tetap produktif. Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang berlangsung pada 4-7 Desember 2024 di Jakarta dan dihadiri 150 perwakilan dari berbagai daerah. Ketua Umum PPI Profesor Dr. Ermaya Suradinata menyatakan PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan asta cita. Rakernas membawa harapan besar kepada pemerintah agar mendapat perhatian terutama masalah kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dan hasil daripada Rakernas ini pertama adalah untuk melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Nah, tentu yang kedua adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan, kemudian sekarang dilakukan oleh generasi-generasi yang sekarang. Ini harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat, sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan baik, tanpa ada pungutan-pungutan. Harapan besarnya adalah mereka yang sudah pensiun ini, pengabdiannya tidak pernah berhenti, tapi tolonglah diperhatikan dalam hal pelayanan kesehatan. Misalnya BPJS-nya, karena sudah pensiunan, dianggap wah itu belakangan aja, karena itu toh sudah dianggap sudah dibayarin. Tidak demikian, harusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena usia di atas 60 semua rata-rata. Ya. Yang kedua adalah juga fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur tentang fasilitas bagi lanjut usia. Ini bagian daripada usaha kita memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Kemudian juga tentu ya kalau pegawai negeri TNI, Polri semua naik, juga pensiunan juga bagi pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan ASN, pensiunan BUMN, ya harusnya juga dinaikkan. Nah, supaya mengikuti perkembangan ekonomi. PPI berdiri sejak 17 Maret 2022 yang merupakan wadah para pensiunan dari berbagai latar belakang. Saat ini, PPI memiliki 15 Dewan Pengurus Wilayah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Fakultas kedokteran di mana-mana terdiri dari anak-anak yang paling pinter di Republik ini, dan banyak di antara mereka yang akhirnya jadi pemimpin pejuang di lapangan. Angkatan 45 banyak sekali dokter yang memimpin, bahkan yang menjadi jenderal, dokter medis, medical doctor. Kita mengenang Jenderal Ibnu Sutowo, kita mengenang Jenderal Eri Sudewo, Rektor Airlangga, kemudian Jenderal Sarif Taib, Rektor UI, kemudian Menteri Pendidikan. Mereka semua berjuang. Mahar Marjono juga sangat terkenal, dan juga beliau Rektor UI, dan sangat terkenal kalau mahasiswa UI nakal-nakal, demo-demo lawan pemerintah, tentara mau nangkep masuk ke kampus, yang berdiri di pintu gerbang adalah Profesor Mahar Marjono. Begitu tentara lihat Mahar Marjono nggak berani masuk, saking hormatnya sama beliau. Hebatnya waktu itu Profesor Mahar Marjono dikenal sering kritik pemerintah, tapi at the same time beliau juga dokter pribadinya Pak Harto. Itulah seni ya zaman itu. Bagaimana bisa berperan. Saya sebagai tokoh intelektual, tapi saya sebagai dokter. Jadi saya ingat sekali
tentang ini, makanya saya terkesan dan saya hari ini sangat bangga. Saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan dan jajarannya, ya, keberhasilan saudara-saudara untuk membangun fasilitas kesehatan yang bertaraf internasional. Kita masih menghadapi kendala, bangsa kita sangat besar, kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan, Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi kita harus bekerja keras. Kita harus menggunakan segala kemampuan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kesehatan yang terbaik pelayanannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan. Dan kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin dan tinggal yang paling terpencil, berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik. Dan pendidikan dan kesehatan adalah wujud dari demokrasi yang sebenarnya. Negara yang berhasil dalam demokrasi, negara yang bisa memberi pendidikan terbaik dan pelayanan kesehatan yang terbaik. Pendidikan dan kesehatan adalah alat demokratisasi. Itu, saudara-saudara. Mengapa pemerintah, siapapun yang memerintah, siapapun wajib memperjuangkan pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang terbaik, dan pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang terbaik hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang membeli alat-alat yang terbaik di dunia harus sampai ke rakyat. Dan tidak boleh ada yang merasa di atas golongan lain. Saya terima kasih para dokter, para spesialis, para profesor, pengabdianmu, jerih payahmu, kesetiaanmu kepada negara dan bangsa. Mungkin kalau kau diiming-iming untuk keluar negeri, mungkin Anda juga bisa dapat gaji yang jauh lebih besar. Tapi saudara-saudara, terus berbakti kepada negara kita. Atas nama negara dan bangsa, saya ucapkan terima kasih kepada saudara. Saya menginginkan, karena saya dapat laporan kita kekurangan 70.000 dokter spesialis. 70.000. Kita harus segera mengejar itu. Hari ini saya dapat laporan kita menghasilkan dokter umum hanya 9.000 satu tahun. Oh, sudah 12.000. 12.000 satu tahun dokter umum. Dokter spesialis 2.700. Jadi kalau kita mengharapkan mengisi 70.000 dokter spesialis, kita harus nunggu 35 tahun. 35 tahun baru terisi 70.000 yang sekarang sudah nggak ada. Jadi kita harus berupaya
kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa langkah normatif